kalian boleh merapikan meja dan menyiapkan alat tulis kalian buat posisi kalian senyaman mungkin. Dan jika kalian masih butuh ke toilet, ibu akan memberikan waktu 5 menit, oke? Tapi setelah itu tidak ada yang namanya keluar kelas lagi ya. Baik, apakah sudah siap semuanya? Sudah. Nah, di sini ibu mau melihat dulu nih, apakah hari ini pada hadir semua? Hadir. Alhamdulillah kalau pada hadir, berarti semuanya punya semangat ya untuk belajar hari ini. Nah, sebelum masuk ke inti pembelajaran, ibu ingin kalian melihat dan mengamati sebuah gambar. Ada yang tahu gambar apakah ini? Ibu. Ya, silakan Nurul. Itu gambar hutan, Bu. Ya, betul sekali Nurul, pintar. Nah, di sini kita bisa lihat ada gambar hutan. Lalu ada apa sih di gambar hutan ini? Ada apa aja? Bu. Ya, Bunga silakan. Ada pepohonan, ada kancil, ada kapibara, ada burung, ada air dan juga tanah. Ya, betul sekali. Terima kasih, Bunga. Nah, kita bisa lihat di sini ada banyak pepohonan dan juga hewan-hewan, lalu ada air dan sebagainya macamnya. Dari gambar ini, dapatkah kalian membedakan mana yang makhluk hidup dan mana yang bukan? Ada yang tahu? Ya, silakan Mira. Situ ada pepohonan, ada kancil, ada kapibara, ada harimau, ada burung, itu termasuk makhluk hidup, Ibu. Ya, betul. Nah, yang lain ada? Saya Ibu. Ya, silakan Rizka. Di situ ada air, ada tanah, ada batu. Itu termasuk ke dalam kelompok dan kayu juga mati. Ya, betul sekali. Terima kasih atas jawabannya. Tepat sekali. Di sini kita bisa lihat melalui gambar. Kita dapat membedakan mana yang makhluk hidup dan mana yang tidak. Seperti kita melihat makhluk hidup ada pepohonan dan juga hewan, dan benda mati seperti air dan tanah. Nah, maka dari itu melalui pemaparan ini, adakah yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Saya Ibu. Ya, silakan Hania. Jadi hari ini kita akan belajar makhluk hidup dengan benda mati ya Ibu. Betul sekali. Hari ini kita akan mempelajari karakteristik makhluk hidup dengan capaian pembelajaran yaitu peserta didik diharapkan mampu melakukan analisis terhadap hasil identifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri atau karakteristiknya dengan tujuan pembelajaran yaitu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati, lalu membedakan makhluk hidup dengan benda mati berdasarkan karakteristiknya, dan yang terakhir adalah menyajikan hasil pengamatan dan diskusi dalam bentuk presentasi. Nah, kenapa kita penting untuk melakukan pembelajaran pada hari ini? Karena pada dasarnya kalian pun merupakan makhluk hidup, dan dengan kita mempelajari ini lebih dalam, kita dapat lebih mengetahui komponen penyusun lingkungan. Kita lebih tahu bagaimana cara upaya pelestariannya dan juga pemanfaatannya secara tepat. Nah, apakah kalian sudah siap belajar pada hari ini? Sangat Siap, Ibu. Oke, terima kasih. Nah, di sini Ibu akan menambahkan materi. Ibu akan menjelaskan sebuah materi. Jadi Ibu harap kalian dapat menyimaknya dengan baik ya. Nah, di sini Ibu akan memaparkan materi tentang makhluk hidup dan juga benda tak hidup. Nah, apa sih yang disebut dengan makhluk hidup itu? Makhluk hidup itu gampangnya adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri kehidupan atau karakteristik makhluk hidup. Sedangkan benda mati itu adalah kebalikannya. Yaitu segala sesuatu yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan dan juga karakteristik makhluk hidup. Nah, untuk dapat membedakannya, kita harus mengetahui karakteristik makhluk hidup. Yang pertama, itu adalah makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Makhluk hidup itu dapat melakukan perubahan posisi ataupun gerakan. Contohnya di sini ada hewan yang dapat berlari, berenang, ataupun terbang seperti
sini dibagi menjadi dua, ada reproduksi seksual dan juga aseksual. Di sini contoh seksual itu ada ayam yang bertelur, lalu yang reproduksi aseksual yaitu planaria melakukan fragmentasi. Nah, karakteristik selanjutnya itu adalah makhluk hidup dapat menanggapi rangsangan. Makhluk hidup itu bisa memberikan respon dari stimulus yang didapatkan. Contoh di sini adalah bunga matahari mengikuti arah datangnya matahari atau cahaya matahari. Stimulusnya adalah berupa sinar matahari yang datang. Lalu respon yang diberikan adalah bunga matahari yang mengikuti cahaya matahari tersebut. Nah, selanjutnya itu ada burung yang berteduh ketika hujan, yaitu stimulusnya berupa air yang turun ketika hujan. Nah, respon yang diberikan adalah burung yang mencari tempat berteduh. Karakteristik selanjutnya yaitu makhluk hidup itu dapat mengambil dan menggunakan energi atau terjadinya proses metabolisme. Makhluk hidup itu dapat energi yang dihasilkan dari proses metabolisme itu dapat digunakan untuk bergerak, beraktivitas, dan juga berkembang serta lainnya. Di sini contohnya apa? Tumbuhan mendapatkan energi dari proses fotosintesis, lalu hewan mendapatkan energi itu dengan memangsa hewan lain. Karakteristik makhluk hidup yang berikutnya adalah makhluk hidup itu dapat melakukan respirasi untuk membantu proses metabolisme itu terjadi. Nah, di sini contohnya hewan yang bernafas dengan menghirup oksigen, lalu tumbuhan yang memerlukan air untuk menyerap oksigen. Nah, selanjutnya makhluk hidup itu juga menghasilkan zat sisa. Nah, zat sisa ini didapatkan atau dikeluarkan melalui proses ekspresi, yaitu hewan yang mengeluarkan zat sisa berupa urin. Selanjutnya adalah makhluk hidup yang tersusun dari sel. Di sini sel baik yang uniseluler maupun multiseluler. Contohnya adalah amoeba, lalu hewan multiseluler itu yang biasa kita temukan seperti kucing, ayam, dan lain halnya. Nah, sampai sini adakah yang ingin ditanyakan? Cukup ya Ibu rasa. Nah, untuk menambah wawasan kalian, Ibu sudah menyiapkan LKPD untuk kalian kerjakan. Nah, nanti LKPD ini dikerjakan sesuai dengan kelompok yang sudah kita sepakati minggu lalu ya. Pertama, Ibu ingin kalian duduk dan dengan kelompoknya masing-masing cari tempat ternyaman kalian untuk berdiskusi. Selanjutnya, Ibu ingin kalian mengisi identitas pada halaman cover secara lengkap. Setelah itu kalian pastikan membaca petunjuk pengerjaan secara tepat terlebih dahulu. Untuk waktu pengerjaan, Ibu berikan waktu selama 15 menit. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Ya, baik. Silakan Mr. Iman, duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok berapa? Ya, sama mengerjakan. Sama juga ya. Oke, mengerjakan.
dari temannya. Oke, kelompok kedua silakan dimulai. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari LKPD ini mengenai karakteristik serta klasifikasi makhluk hidup dan benda mati. Nah, pada pertanyaan sebutkan 5 ciri-ciri makhluk hidup. Jawabannya adalah makhluk hidup memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya bernapas, kemudian membutuhkan makanan atau nutrisi, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsangan, bergerak, serta mengeluarkan zat sisa hasil metabolisme. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan, mengapa mobil yang dapat bergerak tidak termasuk ke dalam makhluk hidup? Nah, jawabannya, mobil bisa bergerak, tapi mobil bergerak itu karena dikendalikan oleh mesin dan bahan bakar, bukan karena proses biologis. Selain itu, mobil itu tidak dapat menampakkan ciri-ciri makhluk hidup seperti bernapas, berkembang biak, atau melakukan metabolisme, sehingga mobil itu termasuk ke dalam benda mati. Lalu untuk pertanyaan mengapa tumbuhan tetap dikatakan bergerak meskipun tidak berpindah tempat? Nah, jawabannya adalah tumbuhan tetap dikatakan bergerak karena mampu merespon rangsangan dari lingkungannya. Contohnya, batang tumbuh ke arah datangnya cahaya matahari dan daun putri maru akan menutup ketika disentuh. Baik, melengkapi hasil diskusi dan pertanyaan terakhir yaitu jelaskan perbedaan utama antara makhluk hidup dan benda mati. Jawabannya adalah perbedaan utama antara makhluk hidup dan benda mati adalah makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, tumbuh, membutuhkan nutrisi, kembang biak, dan peka terhadap rangsangan. Sebaliknya, benda mati itu tidak memiliki karakteristik tersebut. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok panitia dari diskusi LKPD tadi, dan kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih. Dari kelompok 1, adakah yang ingin menyampaikan tanggapan atau memberikan pertanyaan? Ya, silakan Bunga. Terima kasih buat kelompok 2 atas penjelasannya. Menurut saya, kelompok 2 itu sudah memaparkan hasil diskusinya dengan baik. Kelompoknya itu telah memaparkan bahwa makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri seperti bernapas, membutuhkan nutrisi, tumbuh dan berkembang, bergerak, peka terhadap rangsangan, serta mengeluarkan zat sisa. Sedangkan benda mati itu tidak memiliki karakteristik tersebut. Penjelasan mengenai mobil sebagai benda mati meskipun dapat bergerak juga sudah tepat karena pergerakannya bergantung pada mesin dan sumber energi dari luar, bukan proses biologis. Selain itu, contoh gerak pada tumbuhan seperti tumbuh ke arah cahaya atau membentuk daun saat disentuh semakin memperjelas bahwa gerak tidak selalu berarti berpindah tempat, sehingga keseluruhan presentasi telah sesuai dengan konsep IPA dan membantu audiens memahami materi dengan lebih baik. Baik, terima kasih Bunga atas tanggapannya. Adakah dari kelompok 1 ingin menanggapi lagi? Sudah cukup? Oke, cukup. Terima kasih kepada kelompok 2 atas presentasinya, sudah jelas dan sangat mudah dipahami. Boleh ditutup? Baik, teman-teman, jika tidak ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan, kami akhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2, kembali ke sidang kursi.
kelangsungan hidupnya, melakukan metabolisme, respirasi, ataupun ekspresi. Nah, tapi sayangnya itu tidak dapat kita langsung amati secara langsung pada waktu yang sama. Tidak semuanya dilakukan seperti itu cara mengidentifikasinya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti tumbuhan. Kita lihat tumbuhan itu hanya diam saja, tapi nyatanya tumbuhan itu juga melakukan proses kehidupan seperti metabolisme, respirasi, peka terhadap rangsangan dan lainnya. Nah, maka dari itu dalam kita mengidentifikasi suatu objek tidak diperbolehkan untuk melakukannya setengah-setengah aja. Kita harus melakukan secara menyeluruh agar kita tidak terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi suatu objek. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Ya. Jadi hari ini kita sudah belajar materi mengenai karakteristik dan klasifikasi makhluk hidup. Adakah di antara kalian yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Silakan Guru. Oke, terima kasih Bu. Jadi dari keseluruhan pembelajaran yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup adalah organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang biak, bergerak, peka terhadap rangsang, dan mengeluarkan zat sisa. Sedangkan benda mati tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Meskipun beberapa dapat bergerak karena pengaruh dari luar. Maka dalam identifikasi suatu objek di sekitar lingkungan, kita harus melihat keseluruhan karakteristiknya, bukan hanya dari satu cirinya saja, agar dapat membedakan makhluk hidup dan benda mati dengan tepat. Ya, betul sekali Guru. Terima kasih atas tanggapannya. Setelah menyimpulkan, boleh teman-temannya memberikan update kepada kita. Jadi pembelajaran hari ini sudah berakhir. Apakah kalian senang? Senang, Ibu. Alhamdulillah jika pada senang. Nah, untuk Ibu sudah menyiapkan tugas tambahan di classroom. Kalian bisa mengerjakannya sesuai dengan instruksi yang sudah ada di classroom dan juga tenggat waktu yang sudah ditentukan. Sampai sini apakah ada yang ingin tanyakan? Cukup, Ibu. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita ke depannya. Kepada ketua kelas, mohon dipimpin doanya. Baik, teman-teman semua, mari kita berdoa supaya pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan untuk masyarakat datang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu akhiri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.